Gue pegel banget. Tadi gue habis daring ya, yoi, habis kuliah. Jadi di video kali ini tuh gue sebenarnya mau ngebahas tentang ini sih, pembahasan gimana sih caranya backfire. Nah, gue mau ngegebernya, tapi gue takut nggak enak. Maksudnya takut nggak enak sama orang-orang di sekitar. Nah, ini archer nih guys, yang mau latihan apa tuh? Panah ya. Nah, ini Puspem nih guys. Ini tuh Puspem. Di Tangerang tuh Puspem tuh pusat pemerintahan Kota Tangerang. Waduh, kemarin waktu yang pas ada yang kelindes itu tuh. Itu gua nggak record itu waktu itu. Ada yang kelindes sama truk deket Aeropolis. Kalau kalian tahu Aeropolis daerah Tangerang pasti tahu lah. Aeropolis deket bandara ya. Iya, ada yang kelindes guys. Gue naik zona juga, tapi gue kebetulan nggak nge-record, gue cuma manasin motor doang. Dan waktu itu juga gue nggak nge-record gara-gara gue masih ada stok video pembahasan topik yang sama, tapi kayaknya udah gimana ya, nggak enak aja gitu. Tapi ini kayaknya udah sore guys. Ya emang harusnya sih malam sih kalau mau bikin tutorial backfire. Ya udahlah, pada intinya gue mau ngebahas tentang backfire, tapi nanti dulu deh, ini soalnya lagi macet guys. Iya, lagi macet. Jadi gue skip aja lah nanti ya guys ya. Nggak tahu ini ke-record apa enggak deh. Oke, ke-record guys nyata. Oh udah guys, ini depan cewek pakai jaket pink atau apa nih, gue lupa, merah marun gini. Cakep banget dah, gila. Putih banget anjir. Jenny bercanda Jenny. Duh. Ngasih sen anjing. Bangsat ya, City-nya nggak ngasih sen lu. Oke, jadi gue mau ngebahas nih, langsung aja guys ke intinya aja ya. Ntar banyak ngomong ngemeng-ngemeng, ntar gue dihujat sama netizennya lagi. Jadi, kenapa sih motor gue bisa backfire gitu ya, bisa nembak-nembak, meleduk-meleduk? Gue mau lurus apa belok kiri nih? Aduh, bingung nih, ayo. Jadi itu ceritanya, singkat cerita dulu ya guys ya. Gue tuh bisa backfire itu awalnya gara-gara itu gua ganti knalpot yang Alpha Speed yang kecil. Nah, tapi masih slip on. Bentar deh, gua depan aja deh ceritanya deh guys. Soalnya mau lampu merah nih anjim. Nah, lampu hijau nih. Ganti knalpot Alpha Speed yang kecil yang bacot itu tuh, tapi masih slip on. Yoi, masih slip on. Nah, pas udah ganti itu slip on yang Alpha Speed, ada sedikit meleduk-meleduknya dan nembak-nembaknya dikit, kayak meletup-meletup gitu deh, meletup-meletup manja guys ya. Kayak ada meletup-meletupnya, kayak ada apa sih, kayak ada apa sih namanya tuh, ya nembak-nembaknya lah ya, ada nembak-nembaknya. Nah, ya udah tuh, gue berinisiatif waktu itu, gue mau riding kan tuh ya. Kebetulan gue masih ada servis gratis tuh waktu itu, masih ada servis gratis. Dan akhirnya gue servis kan tuh ya, mau servis. Gue kepikiran, gue mau setting backfire, bisa gak ya? Kebetulan waktu itu juga gue habis riding sama si Yandika yang R25 sama si Rija yang CBR 150. CBR 150 yang gue NR tuh, yang gue ketemu sama Z1000 Sugumi kalau nggak salah mah. Nah ya udah tuh ya, gue ketemu apa ya tuh riding mereka tuh, si R25 nya si Andika tuh nembak-nembak, katanya diapain, di setting ECU-nya, nggak tahu ECU-nya atau CO-nya gitu lah, gue nggak ngerti waktu itu. Ya udah kan, gue berinisiatif juga, wah jangan-jangan Kawasaki bisa nih buat di setting-setting. Ya udahlah, pas besok-besoknya tuh gue servis, servis di Kawasaki Karawaci situ. Nah ya udah, gue servis. Gua nanya, bang bisa gak bang, gue nanya ke Kawasakinya tuh pas servis, bang bisa gak buat setting backfire, nembak-nembak biar keluar api, gue gituin kan tuh, gue ngomongnya kayak gitu. Kata dia, coba aja dulu, kata gitu, bisa coba aja ECU-nya. Gue bilang sih setting ECU sih. Iya, padahal ECU standar nggak bisa di setting banyak sih.
Ya udah tuh di setting nih, angkat bangsat, nggak ngasih sen monyet. Ya udah tuh di setting ecunya guys, di setting. Nggak tahu tuh gue ke atas tuh kan Kawasaki Karawaci kan di atas tuh tempat tunggunya. Di setting nembak-nembak tuh, keadaan gue tuh masih slip on motor gue, yoi. Slip on. Ini nggak ada suaranya ya, pasti ya. Masih slip on motor gue tuh. Nah ya udah. Akhirnya nggak nembak-nembak guys, yoi, nggak nembak-nembak, masih sama aja nggak masih sama aja kayak dulu, menutup-menutup doang. Aduh ini ngapa jadi nggak bisa ke kanan sih? Udah tuh udah di setting tuh, pas di setting nggak ada perubahannya cuk. Pas di setting katanya sih udah di setting, tapi nggak ada perubahannya. Yang gua rasain tuh nggak ada perubahannya sama sekali. Ya udah nggak ada perubahannya. Ya guys, jadi gua nggak tahu nih ya ke kanan tuh harusnya bisa ke kanan. Tapi ini kenapa jadi ke kanan pada sebelah sono semua sih? Ya udah kan tuh nembak-nembak tuh guys, nggak ada perubahannya ternyata. Ya udahlah, gua akhirnya ya udahlah, gua bayar 100.000 tuh setting ini. Mungkin udah di setting kering kali ya sama Kawasaki-nya ya, mungkin sama yang pas gua bayar 100.000 tuh di setting tuh ya guys ya. Nggak ngaruh bayar 100.000 di setting apanya gitu, gua nggak tahu lah. Gua minta ECU-nya di setting. Masih tuh pas gua balik dari Kawasaki masih nggak bisa nembak-nembak. Ternyata nggak bisa kayak R25, nggak bisa pratek, nggak bisa pratek, nggak bisa begitu guys. Iya. Ya udah gua ya udahlah kayak gitu. Nah terus besoknya pas udah beberapa bulannya, entah itu beberapa bulan, udah lama sih. Bulannya tuh lama, jangkanya tuh waktu bulannya tuh lama. Ini mau kemana sih? Ya udah gue ganti full system deh akhirnya. Ya full system yang Alpha Rapid, sama Alpha Rapid juga yang kecil tuh. Waduh ini coba deh gue mau ngecek WA dulu dah. Nah ya udah kan ganti full system. Ganti full system masih Alpha Rapid tuh yang bacot tuh. Ya udah kan udah diganti. Terjadilah anjay nembak-nembaknya bangsat gila, nembak-nembaknya coy, betak. Wah gila, keren banget sih itu, nembak-nembaknya kenceng banget parah. Waktu awal-awal ganti tuh kenceng banget sih, kenceng parah itu waktu ganti. Entah itu emang Kawasaki awalnya begitu nih motor, atau karena emang pas udah disetting gitu sama Kawasaki-nya pas gue minta disetting waktu masih slip on ya. Dan tapi juga pas sebelum disetting juga udah meletup gitu pakai slip on. Wah ada nih guys, cewek depan cakep anjay. Gua tuh cewek cakep tuh anjay, cakep banget parah lihat, cakep guys. Yoi. Tapi yang gua saranin sama kalian ya udah setting coba minta aja CO-nya tuh dikeringin kalau nggak salah. Kalau misalnya mau nembak-nembak tuh dikeringin deh kalau nggak salah ya, tapi nggak tahu juga sih. Ada yang bilang dibasahin, ada yang bilang dikeringin, masih simpang siur gitu. Tapi ya udah coba aja buat nembak-nembak lah gitu di Kawasaki, caranya kayak gitu. Coba aja, nggak ada salahnya kan kalian mencoba. Pas habis servis aja, pas lagi servis di Kawasaki-nya gitu. Pas lagi nggak servis mah ya udah terserah sih, intinya mah ya udah di Kawasaki-nya aja bilang. Tapi sih kalau gue saranin lagi pakai ECU Racing Juken 5, Juken 5, Juken 5, Juken. Itu mah bisa disetting bebas itu mah ya, ECU lu mau dibikin idle-nya kayak kuda apalah gitu, kayak kuda inilah bisa kayak kuda, kayak dedek gitu pas idle-nya. Oke. Tadi apa sih? Gue lupa anjir. Ya yang gua saranin tadi apa sih, make ECU Juken 5 ya, bisa di aduh timing kuda gitulah pokoknya lah. Iya. Terus bang, cara nembak-nembakinnya gimana bang? Cara nembak-nembakinnya itu gampang sih. Cara nembak-nembak itu kalau menurut gue sih, nih, digas, dimainin, tuh kan, dikocok-kocok, gasnya tuh dikocok-kocok, tapi dikocoknya tuh jangan sampai ngegeber ya, jangan sampai ngegeber kayak jangan sampai kayak gitu, jangan sampai ke gas. Perasaan aja lah, pakai perasaan.
Kadang ada di beberapa motor tuh kalau di setting ada kayak ditahan sedikit gasnya tuh menembak gitu. Itu sih berlaku buat Yamaha sih kayaknya mah. Tapi Honda juga ada sih, itu CB 150 temen gua ada. Ya, polisinya nilang nih guys nih ya. Coba gua mau ngeliat nih ditilang apa kagak nih gua nih. Kalau gua ditilang nyari kesalahan gua mau gua gua nggak ditilang guys, ternyata guys. Gua baru pengen ditilang anjir. Gue pengen apa sih, kali aja kan tuh polisi nyari-nyari kesalahan gue debatin sama gue anjay. Iya. Sampai gue lengkap ya, gue ada plat gue ori ya. Sampai didebatin lagi, sampai di permasalahan lagi mau gue debatin anjir polisi. Apapun kayak gue bener, kalau gue bener ya apa salahnya gue debat anjir. Sumpah gue gak ada deg-degannya anjir, malah gue seneng anjir kalau misalkan diberhenti sama polisi. Sen gue tadi hidup ya. Sen gue kan tadi hidup ke kiri ya, gue kan bener. Ya udah gak usah takut, ngapain takut ya. Sumpah gue gara-gara ngeliat yang kemarin kelindes itu, ya ampun ya Allah. Itu gue tuh kayak merasa naik motor tuh kayak pengennya pelan-pelan aja. Deg-degan gimana. Tapi kalau sepi sih gas. Kalau sepi sih ya gas kan guys. Yo ini kerikot gue tadi pas mau tilang. Yoi, gue lengkap, gue SIM ada, gue SNK ada. Ya udah santai aja kalau gue ditilang mah guys. Yoi, dia mau nyari, dia mau nanya pajak gue panjang apa kagak. Buset dah, pajak gue panjang bos. SIM gue ada bos. Lu mau SIM apa? SIM B, C, A, D, E, F, G, H, I, J. Ada guys. Yoi, udah lah, gue mau pelan-pelan aja lah. Ya udah lu sana duluan dah. Oh set, ngegeber-geber anjay. Siap, santai guys. Apa sih goblok. Ngegeber nih mama nih. Bukan ngegeber gua sih, gua mah gak kageran. Gua mah digeber juga gua bodo amat. Kalau dia ngegeber, gua geber balik. Kalau mau dia ngajak balapan, gua ngajak balapan balik. Yoi, so simple guys. Yoi. Oke, gua mau kanan nih, gara-gara gua ngeri aja nih ya. Gua masih kepikiran yang kemarin gua kelihatan, gua ngelihat orang kelindes aja. Aduh ya Allah. Di mana bang emang bang? Nanti gua kasih tahu di sana nah. Makanya tonton video sampai habis ya. Yoi, sampai habis guys. Ingat sampai habis, jangan sampai ngabis cuk. Wah lu parah lo kalau nggak sampai habis mah lu. Ya nih cewek mau kemana nih ya? Oh waktu itu kemarin di sini rame banget gila. Nggak bisa jalan loh. Kalau waktu yang itu mah entah gue nggak tahu di mananya, tapi tepatnya sih gue tahu sih di dekat Aeropolis gitulah pokoknya. Soalnya sih emang di situ bahaya banget, banyak banget lubang-lubangnya di sini. Nih kan bahaya kan lubang tuh ya, ada lubangnya di tengah-tengah lagi. Makanya gue kalau naik ke sini tuh antara kanan sama kiri lah pokoknya lah. Nah nih lubang nih, belum dibenerin mau buset dah hancur banget pas belum dibenerin mah. Nah gue malasnya tuh gini nih, kalau misalkan di belakang mobil tuh kita susah buat nyalipnya. Kita mau nyalip tapi nah kan ada lubang lagi kan, gue lupa kan anjir di sini. Ya pokoknya di daerah sini nih, daerah antara nih deretan sini nih. Iya pokoknya sejajar sama ini nih apa barisan ini nih, dari sini nih pom bensin nih sampai ke sana kayaknya, emang nggak tahu di mananya, gue lupa anjir. Nih daerah sini nih, nih yang gua jalanin nih, yang gua tempatin nih di daerah sini. Wah anjay ada cewek guys, depan guys, sono merah. Ini nih, anjay. Tergantung knalpot sih guys, kalau misalnya gas ya. Tergantung knalpot kalau mau nembak-nembak mah. Kalau mau nembak-nembaknya yang kencang tuh pakai Alvarez speed. Pokoknya yang silinsernya tuh kecil lah. Yang bacot ya, yang bacot knalpotnya tuh yang bacot suaranya. Gue yakin, gue jamin tuh nembak-nembaknya gila anjim banget. Yoi, bikin konten ini ya, konten makan. Yoi, bikin konten makan di channel Vibram atau di channel yang Alfi Ibrahim ya. Coba komen di bawah, dengan di channel Alfi Ibrahim apa dari Vibram guys. Komen cepetan aja lah, komen aja sih nggak apa-apa, komen aja ya, jangan malas-malas komen sebanyaknya nggak apa-apa. Terus di follow juga Instagram ya. Yoi, kalian kalau mau lihat cara mainin gasnya tuh ya udahlah, lihat video gue yang di atas kanan ini atau di kiri ya, pokoknya di link di deskripsinya aja gue kasih linknya ya.
Lihat aja itu caranya. Atau kalian lihat aja di beranda YouTube gua, namanya apa sih? Cara backfire ya. Liatin cara main gas gua gimana. Ya tuh liatin aja nggak apa-apa. Oke guys, mungkin videonya segini aja. Kalian jangan lupa buat subscribe, like, comment, dan share videonya, oke? Oke guys, maaf banget gua jarang banget bikin video karena gua udah mulai kuliah. Jadi gua agak sibuk kuliah ya guys ya. Karena pendidikan itu nomor 1. Pendidikan tetap penting guys ya. Oke, thank you.